Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, anak cucunya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan insyaallah seluruh umatnya termasuk kita semua yang ada di masjid ini insyaallah mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu untuk berkumpul di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian hadis kita untuk memperkaya pengetahuan kita, insyaallah memperbaiki amalia ibadah kita. Para jamaah, mari kita lanjutkan kajian hadis Sahih Bukhari yang akan kita baca babnya, jilid kedua, babnya Kitabul Jihad was-Sa'ira, artinya kitab bab tentang perjuangan dan perbekalan dalam perjalanan, kira-kira gitulah ya. Dalam hadis ini kita akan membahas tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan perumpamaan seorang muslim yang mencari penghasilan nafkah dirinya dengan cara yang baik dan digunakan dengan cara yang baik pula, kira-kira begitu simpulannya ya. Mari kita baca hadisnya. Hadis nomor 2646. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibn Sinan, hadatsana Fulayh, hadatsana Hilal an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar faqala innama aksha 'alaikum min ba'di ma yubtahu 'alaikum min barakatil ardi thumma dzakara dzahratan dunya fabada'a bi ihdahuma wa sana bil ukhra faqama rajulu faqala ya Rasulullah awwa ya'til khairu bisyari. Saya ulangi ya. Faqama rajulu faqala ya Rasulullah awwa ya'ti khairu bisyari. Fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna yuha ilaihi wa sakata an-nas ka'anna ala ru'usihim at-tayra. Thumma innahu masaha 'anil wajhi rahadda'a faqala aina sa'il infan aw khairu huwa salasan innal khaira la ya'ti illa bi khairi. Ini yang penting, bagian penting ini. Saya ulangi, innal khaira la ya'ti illa bi khairi wa innahu kullama tumbitur rabi'u ma yaqtulul habata wa yusallimu kullama akalat hatta idza masallat khasira ta'aha istaqbalat syamsa fasallatat wa ballat thumma rata'at wa in hadzal malun hadiratun wa halwatun wa ni'mas sahibul muslim
liman akhadhuhu bihaqqihi faj'alluhu fisabilillah wal yatama wal masakin wa man lam ya'khudhuhu bihaqqihi fahuwa ka lakil alladhi la yasba'u wa la yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Saudara-saudara sekalian, para jamaah, jadi ini hadis yang lumayan panjang. Kita artikan biar kita paham. Hadatsana Muhammad ibnu Sinan, kata Imam Bukhari, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Sinan. Hadatsana Fulay, Ibnu Sinan mendapatkan hadis ini dari Fulay. Dia berkata, hadatsana Hilal, berkata meriwayatkan kepadaku Hilal, an Atha ibnu Yasar, si Hilal dapat dari Atha ibnu Yasar, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id ngomong begini, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, maksudnya lagi khutbah ya, khutbah. Faqala, lalu di atas mimbar itu dalam khutbahnya Rasulullah berkata, innama, sesungguhnya apa-apa, aksya alaikum, yang aku khawatirkan kepada kalian semua, mimba'adi, setelah kepergianku, setelah masaku, termasuk masa kita saat ini ya, mayubtahu alaikum min barakatil ardi, Allah membuka keberkahan atas kalian dari muka bumi, segala jenis keberkahan, itu kata Rasulullah. Tsumma dzakara zakhratan, si Abu Sa'id ngomong lagi nih, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, kita harus kalau membaca hadis itu, dalam satu teks hadis ada ucapan Rasulullah, matannya itu ada yang ucapan para sahabat. Nah, kadangkala itu tidak bisa dibedakan, tapi kita harus bisa membedakan di ucapan sahabat ini di dalam satu teks itu ya, ini ucapan Rasulullah. Lalu Abu Sa'id ngomong lagi, summa zakara zahratan, lalu Rasulullah nyebut-nyebut keindahan-keindahan, zahrat itu artinya bunga, keindahan-keindahan dunia, zahratan dunia, fabada'a bi ihdahuma wasani bil ukhra, dari awal sampai akhir ya. Rasulullah itu mungkin cerita tentang begini, tentang begitu, begini, begitu, macam-macam tentang kehidupan dunia yang indah-indah ya. Faqama rajulu, lalu ada orang berdiri, laki-laki berdiri. Ya Rasulullah, laki-laki itu bertanya, faqala, laki-laki itu bertanya, aw ya'ti khairu bisyarri. Ini penting ya Pak. Rasulullah itu ketika Rasulullah khutbah, tiba-tiba lagi berbicara tentang kesenangan dunia, begini, tiba-tiba ada laki-laki berdiri bertanya, ya Rasulullah, aw ya'ti khairu bisyarri, apakah mungkin kebaikan itu datang bersamaan atau dengan cara keburukan? Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, benar nggak sih keburukan itu datang bersama dengan kebaikan, itu datang bersama dengan keburukan? Pas kata anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah diam, nggak jawab tuh. Rasulullah itu seringkali ketika ditanya, beliau diam itu sebetulnya beliau menunggu wahyu turun. Begitu wahyu turun, dapat jawaban, beliau jawab, gitu ya. Nah, pas kata Rasulullah diam. Kulna, kami menduga nih, semua orang yang ada di dalam tausiah Rasulullah itu di dalam masjid, yuha ilaihi, sedang turun wahyu atas Rasulullah. Wasakatan nas ka'anna ala rusihim tayra. Semuanya diam tertegun gitu, seolah-olah di atasnya ada burung gitu. Perumpamannya seperti di kepalanya ada burung, jadi nggak berani bergerak ya, takut burungnya pergi. Tapi ini perumpamaan. Summa innahu masa ala wajhihi, lalu Rasulullah membasuh wajahnya, karena ada keringat yang banyak, itu tandanya wahyu turun ya. Kalau wahyu turun
Lalu di hadapan para jamaah itu Rasulullah berkeringat, kadang-kala sampai menggigil. Memang menggigil Rasulullah itu. Wahyu yang turun itu yang tidak melakukan, wahyu turunnya berbagai cara, ada melalui mimpi, melalui apa. Ada didatengin Jibril bacain ayat, Rasulullah niru. Tapi Jibril menyampaikan ayat, Rasulullah cuma mendengar doang. Kenapa Rasulullah sambil menggigil, sampai berkeringat? Karena diiringi dengan gemercing lonceng, suara gemercing gitu, menurut para ulama. Jadi Rasulullah sambil menggigil. Faqala, lalu Rasulullah berkata nih, habisnya keringetnya gitu. Faqala, aina sa'il? Tadi itu yang nanya siapa tuh? Itu kira-kira begitu ya. Aina sa'il? Mana yang nanya tadi? Lalu Rasulullah balik bertanya, au khairan? Apa sih kebaikan itu? Kata Rasulullah. Nah, tadi Rasulullah ditanya sama laki-laki, ya. Apakah kebaikan itu akan datang bersama keburukan? Apakah kebaikan itu disertai dengan keburukan? Maka Rasulullah menjawab setelah beliau diam, apa kebaikan? Maka Rasulullah menjawab sendiri, innal khaira la ya'ti ila bi khairi. Ini catatannya penting ya Pak. Innal khaira la ya'ti ila bi khairi. Sesungguhnya kebaikan itu tidak datang kecuali dengan cara-cara yang baik pula. Yang disebut dengan kebaikan apabila dia prosesnya melalui kebaikan pula. Ya. Jadi jangan kita orang Islam ini beralasan, yang penting kan hasilnya baik. Yang penting tujuannya baik. Enggak Pak. Ya, itu salah ya. Jangan ngomong-ngomong yang penting tujuannya baik tapi caranya salah, itu salah. Karena kebaikan itu harus datang bersama proses kebaikan pula. Karena umat Islam ini suka salah. Sekali lagi nih saya bilang nih, suka salah pakai hadis. Pakai lagi hadis, inama amalu biniat. Yang penting tujuannya, niatnya baik walaupun caranya salah. Hadis itu jangan salah pakai ya. Itu hadis tentang apa itu? Paham nggak itu inama amalu biniat? Innama a'malu biniyat wa innama likulli ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Lengkap bunyi hadisnya begitu kan? Jangan sembarangan mau, contoh nih misalnya, mau bangun masjid tetapi di tanah yang tidak hak. Yang penting kan niatnya, itu prosesnya nggak benar, ya. Bahkan saya pernah tetangga saya bertanya, Pak Ubay, saya pengen dagang di pinggir sungai. Saya bilang, nggak usah Pak, Bapak ngontrak aja di depan. Emang kenapa? Itu kan tanah bukan hak Bapak, nanti itu subhat. Saya bilang itu. Iya ya benar juga, belum tentu hasilnya halal loh itu, karena itu bukan hak kita. Itu contoh. Padahal juga itu nggak ada yang punya, betul nggak? Tapi nggak usah Pak, itu subhat. Walaupun itu bukan hak. Nggak ada yang punya, tapi itu bukan hak kita. Saya bilang, kontrak aja di depan. Udah jelas halal. Itu contoh ya. Melakukan suatu kebaikan, caranya harus baik. Kalau caranya nggak baik, tidak dianggap kebaikan itu. Jangan pakai hadis itu, hadis niat. Itu hadis sindiran itu. Itu hadis sindiran, bukan hadis tentang niat baik ya. Ada laki-laki di Mekah mau nikahin perempuan Mekah yang cantik, namanya Ummul Qais. Perempuan cantik, dilamar-lamar sampai 3 kali sama laki-laki itu, Ummul Qais kagak mau. Tiba-tiba mendengar Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Ummul Qais ikut-ikutan hijrah karena sudah masuk Islam ke kota Madinah. Laki-laki itu yang dari kemarin yang udah lama ngincer Ummul Qais, dengar Ummul Qais hijrah ke Madinah, dia ikut hijrah. Tujuannya mau ngapain? Mau ngedapetin Ummul Qais. Maka Rasulullah nyindir di dalam perjalanan ngeluarin hadis, inama amalu biniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rusulihi fa hijratuhu ila Allah wa rusulihi. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya, paman kanat hijratuhu li dunya yusibuha, untuk dunia dan kesibukannya, au imro'atan yunkihuha,
atau wanita yang mau dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara alaihi, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau dia pengen nikahin perempuan, dia dapatnya cuma perempuan doang, kagak dapat pahala, kira-kira begitu ya. Paham ya tentang hadis inama amalu biniat itu? Jangan pakai sembarangan hadis, yang penting kan niatnya Pak Ustadz, niatnya baik, semuanya baik. Bukan hadis itu salah itu. Hadis itu tua. Rasulullah nyindir orang yang mau nikahin Ummul Qais. Ummul Qaisnya hijrah, dia juga hijrah. Maksud Rasulullah, kalau Anda mau hijrah bersama kami, hijrahlah karena Allah, jangan karena perempuan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kita ulangi lagi. Rasulullah bilang, innal khaira la ya'ti illa bi khairi. Kebaikan itu prosesnya juga harus baik, kira-kira begitu ya. Wa innahu kullama yumbitur rabi'u ma yaqtulu habatan aw yusallim. Sesungguhnya perumpamaan seorang muslim yang mendapatkan kehidupan dengan cara yang baik itu seperti perumpamaan padang rumput yang ditumbuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan yang hijau, kira-kira begitu, di musim semi. Kullama akhalat, seperti disitulah hewan-hewan ternak bisa makan. Hatta idza imtala'at khasira ta'ataha istaqbalat syamsa fasallatat wabalat summa rata'at wa inna hadal malun khadiratun wa halwatun. Jadi begini Rasulullah bilang, hati-hati kalian, dunia itu seperti padang rumput yang hijau, dan jangan sampai kalian, gitu kata Rasulullah, seperti hewan ternak yang ada di atas padang rumput yang hijau itu. Pernah gak Bapak ngelihat acara di televisi itu, apa ya, Natural Wild, apa hal yang sejenis itu, National Geographic, ketika ngelihat hewan-hewan ternak yang ada di sabana, di stepa itu, apa yang mereka kerjakan? Makan rumput. Nih Rasulullah gambarin begini nih, hasirat ta'aha istaqbalat syamsa fasalatat waballat summa rata'at. Hewan-hewan ternak yang ada di padang rumput itu hidupnya cuma makan, habis makan melamun ngeliatin matahari, gitu ya. Rasulullah bilang istaqbalat syamsa, menghadap matahari, habis itu buang air, habis itu makan lagi, habis makan buang air lagi, habis itu makan lagi. Mereka terpedaya dengan indahnya sabana dan stepa, padang rumput yang hijau. Nah, orang Islam yang memandang keindahan dunia, dia tidak sadar dengan kehidupannya. Rasulullah menggambarkan seperti hewan ternak itu, hewan-hewan liar yang ada di padang rumput, cuma makan, jalan main-main, habis itu makan lagi, berputar begitu kehidupannya. Orang Sunda itu punya istilah. Ada orang Sunda nggak di sini? Makan, tidur, apa Pak Gatot? Makan, tidur, buang air, makan lagi, apa istilahnya? Hardolin, dahar, modal, ulin, gitu kan? Jangan hardolin. Rasulullah bilang, orang Islam yang terperdaya dengan kesenangan dunia, hidupnya akan rutin begitu, jadi hardolin, dahar, modal, ulin, gitu kan ya Pak? Terjemahannya tanya Pak Gatot ya. Itu. Lalu Rasulullah lanjutin, saya juga sebenarnya orang Sunda loh Pak, lahir di Bogor. Walaupun saya sebenarnya orang Betawi rasnya mah, lahir doang di Bogor. Tetapi orang Islam, wa inna hadzal malun, seperti itulah harta, seperti gambaran rumput yang hijau yang indah, wa halwatun, dan manis. Wa ni'mus sahibul muslim. Nah, nikmatnya seorang muslim, liman akhadahu
yang mendapatkan hartanya bihaqihi dengan cara yang benar, hartanya didapatkan dengan cara yang benar, faja'allahu fisabilillah wal yatama wal masakin, lalu digunakan dengan cara yang benar itu juga, yaitu untuk dakwah di jalan Allah, memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim. Itulah orang-orang Islam yang diberikan kenikmatan. Kira-kira begitu. Wa man lam ya'khudhuhu bihaqqihi, kalau orang Islam yang mendapatkan hartanya secara tidak benar, dengan korupsi, merampok dan sebagainya, fahuwa kalan qilal ladzi la yasba'u, mereka seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah, itu harta yang diambil dengan cara yang tidak sah akan menjadi saksinya nanti di hari akhirat. Jadi orang yang mencari harta kekayaan secara tidak benar, itu seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Betul nggak Pak? Bapak tahu nggak kenapa tuh banyak OTT KPK? Kenapa kasus korupsi itu besar-besar? Kenapa kasus korupsi itu besar-besar di negeri ini? Karena orang yang korupsi itu nggak pernah puas, Pak. Saya kasih contoh nih. Contohnya silahkan pilih, boleh anggota dewan, boleh birokrat, ya pejabat daerah gitu ya. Korupsi 1 miliar, itu bukan murni diambil 1 miliar itu buat dia. Buat pengamanannya bisa separohnya. Tapi karena uang itu dapat dengan mudah, maka akan dipakai untuk konsumsi barang-barang yang tidak penting, yang tidak perlu. Lalu dia dengan mudah mendapatkannya, dipakainya dengan mudah pula. Habis itu besok, oh gampang, ternyata dapat duitnya, tinggal minta, tinggal meres. Besoknya pengen lebih besar lagi, besoknya pengen lebih besar lagi, terus begitu. Tidak pernah ada puasnya. Makanya Rasulullah mengatakan seperti orang makan yang tidak pernah kenyang. Maka dari itu koruptor merajalela, nggak ada habisnya. Lalu nanti temen yang lihat, kok si itu cepet banget kaya ya jadi pejabat, si Anu kok cepet banget kaya jadi anggota dewan. Oh caranya begitu, temennya ngikutin, juniornya mengikutin terus begitu. Bahkan ada yang niat itu pengen jadi pejabat, ini yang di jalur politik ya, pengen jadi pejabat publik yang di jalur politik, tujuannya pengen korupsi, dia cepet kaya. Ada juga yang memang mengharuskan korupsi untuk membiayai kendaraan politiknya. Bapak tahu tidak take home pay-nya anggota DPR RI? Yang pokoknya jadi luar uang sidang, di luar kunjuk kunker, itu sekitar 90 juta Pak. Cukup apa tidak itu untuk hidup? Sangat cukup. Tapi pendapatannya sebulan bisa 1 miliar. Uangnya dolar melulu lagi, ya. Tuh, orang yang korupsi itu tidak pernah puas, Pak. Seperti Rasulullah bilang, makan tidak ada habisnya. Nah, mana Mas Depri? Nanti ini kasih judul, orang yang koruptor itu seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Kira-kira begitu judulnya. Dan orang yang melakukan tindakan korupsi atau mengambil sesuatu yang bukan haknya itu orang bodoh, Pak. Orang paling bodoh. Kenapa? Rasulullah sudah bilang begini. Ingetin baik-baik ini, kita nggak perlu cari uang haram ya. Sekali lagi saya bilang, tidak perlu cari uang haram. Rasulullah bilang begini, Inna ruhul kudus nafasa firra'i, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan sesuatu kepadaku. Apa bisikannya? Innan nafsan latamuta hatta tastakmila rizquha, sesungguhnya setiap manusia tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai semua jatah rizkinya diturunkan atas dirinya. Jadi kalau orang yang meninggal itu sudah bisa dipastikan jatah rizkinya udah habis. Maka dari itu kita yang masih di sini berarti jatah rizki kita belum habis. Itu aja sederhana kan? Pak Gatot belum meninggal, Pak Victor belum meninggal,
Pak Tunjung juga belum meninggal, Pak Muin juga belum, saya juga belum. Itu jatah rezekinya masih ada berarti di langit, belum diturunin semua. Makanya jangan minta buru-buru, Pak. Kita kalau minta buru-buru, selesai kita juga buru-buru di dunia, ya. Nah, Pak Lazwari juga belum meninggal, belum habis ya, Pak. Teman-teman kita yang udah meninggal berarti udah habis. Gitu aja, sederhana kan. Ini Rasulullah bilang di hadis sahih, inna nafsan latamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya manusia itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai semua jatah rizkinya diturunkan kepada dia. Jadi ngapain ngambil yang tidak halal? Orang kita udah punya jatah. Maka dari itu Rasulullah lanjutkan hadis itu, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wajmilu fi talabi, lalu perbaguslah cara kalian dalam mengambil rezeki. Nah ini penting nih ya, Rasulullah ngelanjutin satu kata gini, fattaqullaha. Kan kita udah punya jatah nih, tapi walaupun kita sudah punya jatah, Rasulullah bilang wajmilu fi talabi, perbaguslah caramu ngambil rezeki. Artinya rezeki itu harus diapain? Dijemput, dicari, berangkat pagi pulang malam. Nggak mungkin dia datang ke sendiri, ada yang nganterin ke rumah kita, nggak mungkin itu. Berangkat pagi pulang malam, ya. Makanya jauh-jauh hari saya selalu bilang, kalau ada anak muda, ada yang ngomong, Pak Ustadz, alhamdulillah saya 5 waktu di Atobah. Jangan ngomong-ngomong begitu sama saya, berarti Anda pengangguran. Ya, kalau yang udah pensiun 5 waktu di Atobah boleh. 5 waktu sholat di masjid. Nah, kalau 5 waktu di Atobah pengangguran ente. Susah ente kalau pengangguran. Islam itu agama materi, Pak. Islam itu agama materialistis. Pak Ustadz ngomongnya ngaco, bener nih, percaya nggak Pak? Islam itu agama materi. Contoh, Bapak punya anak lahir pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri, sebelum khotib naik mimbar, wajib bayar zakat fitrahnya, betul nggak? Itu materi. Anak itu minimal umur 7 hari, suruh akekah. Laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, itu materi bukan? Materi. Potong rambut, rambutnya ditimbang dengan dihargai dengan emas, sedekahkan. Itu materi bukan? Materi. Umur 5-6 tahun sebelum balik, khitan. Materi bukan? Materi. Habis itu sekolah, kuliah, nikah, duit itu terus selamanya. Maka Islam itu adalah agama materi. Maka dari itu banyak hadis, banyak ayat yang bercerita tentang infak, sedekah, zakat. Karena orang Islam itu harus beramal dengan cara seperti itu. Maka orang Islam itu dituntut punya duit. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah mengatakan, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ar wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah selesai sholat, jangan ngedek kembali di masjid, merat sonogi. Kira-kira kata orang Pamulang begitu. Lu cari rezeki kemana kek dah? Dagang kek, ngojek kek, kerja ke kantor kek. Supaya apa? Kata Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu jadi orang beruntung. Kalau punya duit, punya harta, itu kita jadi orang beruntung Pak, insya Allah. Maksudnya beruntung pakai baju bagus, pakai rumah bagus? Bukan. Bisa bersedekah, bisa berinfak, itulah orang yang beruntung. Kalau nggak punya duit gimana mau bersedekah? Bangun masjid aja 42 miliar, 3 miliar. Ya, maka dari itu Allah mengatakan habis sholat keluar cari duit, jangan diam aja di rumah. Tuh contoh. Ada lagi nih ayat yang mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu boleh saja mempersiapkan kehidupanmu di akhirat, tapi jangan sekali-kali melupakan nasibmu di dunia. Maka keseimbangan harus dijaga. Ya. Ada lagi ayat yang lebih keren lagi, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ciri orang yang bertakwa apa? 1, yang bisa bersedekah, bisa berinfak dalam keadaan dia kaya atau dalam keadaan dia miskin.
Lu mau miskin, lu wajib infak, wajib sedekah. Maka dari itu jadi orang Islam tuh nggak boleh susah, kan urusannya cuan terus. Karena itu yang mengangkat harkat dan martabat kita. Saya bukan bicara materialis, harus begitu. Ya kalau nggak mampu ada haul, ada hisab dan lain sebagainya ya. Bicaranya fikih. Tapi kira-kira begitu. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan segala kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Maka tidak boleh melakukan sesuatu yang tujuannya halal tetapi dengan cara yang tidak halal. Ya, jelas ya. Yang berikutnya Rasulullah mengatakan orang Islam yang beruntung itu adalah orang Islam yang mencari rizki dengan cara yang halal, lalu rizkinya digunakan dengan cara yang halal pula. Contohnya Rasulullah mengatakan faj'al lahu fisabilillah wal yatama wal masakin. Hartanya itu diinfakkan untuk berjihad di jalan Allah, untuk menafkahi anak-anak yatim, untuk menafkahi orang-orang miskin. Orang Islam yang merugi itu adalah orang Islam lam yakhuduhu bihaqqihi. Orang yang mencari harta tidak sesuai dengan cara yang hak, kira-kira begitu. Maka dia seperti orang yang makan tidak pernah kenyang, sampai kapanpun akan merasa kurang. Kenapa? Karena tidak berkah. Para jamaah sekalian, maka catatannya adalah innal khaira la ya'ti bi khairi. Segala kebaikan harus diawali dengan kebaikan pula. Jelas ya? Saya kira begitu. Hadisnya hadis nomor 2646, satu hadis lumayan cukup panjang, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, monggo. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya perbuatan itu innamal a'mal binniyat ini pengeterapannya itu bagaimana? Padahal di hadis juga ada jelas dikatakan bahwasanya suatu contoh, misalnya kita ini mau sholat saja perlu menghadirkan suatu niat, ya kan? Maka tanpa ada suatu menghadirkan suatu niat, maka sholatnya adalah tidak sah. Maka itulah innamal a'mal binniyat ini tadi. Itu pertanyaan pertama, mohon dijelaskan terkait dengan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, apakah ada suatu perbuatan baik itu tidak dicampur atau tidak dibarengi dengan suatu tidak kebaikan atau keburukan? Adakah terkait dengan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan? Kedua itu. Kemudian yang ketiga yaitu saya pernah mendengar suatu omongannya teman kerja itu sering, itu orang Betawi itu sekarang itu mempunyai majelis dzikir As-Samawat di Kerembangan. Nah itu teman kerja dulunya. Nah kemudian selalu mengatakan orang Islam itu harus kaya. Nah gitu kan. Kenapa? Supaya bisa sedekah, supaya bisa memberi santunan kepada yatim piatu. Orang Islam itu harus kaya. Bagaimana kita ini menciptakan kaya? Nah gitu kan. Maka minta kepada Allah, Allah yang maha kaya. Nah gitu. Nah terkait harus di sini mungkin lebih spesifiknya harus ini kan seakan-akan harusnya Allah. Sedangkan kita ini adalah manusia. Mohon pencerahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan. Innama a'malu binniyat. Setiap ibadah itu dalam hukum fikih syarat utamanya, rukun utamanya adalah niat. Tanpa niat dia tidak sesuai dengan rukun, tidak sah. Maka niat itu mutlak harus ada. Tetapi kita tidak, yang saya maksud tadi adalah kita tidak boleh menyalahgunakan hadis itu
dengan menjadikannya dalil bahwa untuk mencapai kebaikan tapi kita menggunakan prosesnya tidak baik, lalu kita mengatakan kan niatnya baik. Walaupun niatnya baik, prosesnya juga harus baik. Itu maksudnya. Jelas ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa itu tadi? Yang kedua, apakah ada terkait kebaikan itu tidak dibarengi dengan keburukan? Adakah terkait dengan firman? Tapi kebaikan itu harus dengan kebaikan. Cuma kalau kita berbicara kaidah fikih, ini khusus kaidah fikih, bisa jadi tidak begitu. Bisa jadi tidak seperti itu. Contohnya apa? Contohnya fatwa Imam Hanafi. Pernah dengar nggak kaidah al-maslahul mursalah? Kalau orang-orang yang bermazhab Hanafi, itu ada kaidah salah satunya al-maslahul mursalah. Untuk mencapai sebuah kebaikan, apabila kebaikan itu dihalangi oleh keburukan, maka keburukan itu boleh dilalui, boleh diterabas, boleh dilakukan. Itu tapi kaidahnya Imam Hanafi saja. Itu kalau kita bicara fikih. Contoh nih, contoh. Kita lagi perang. Di hadapan saya ada musuh. Musuh itu dihalangin sama Mas Depri. Mas Depri kan teman saya nih. Saya boleh tembak Depri. Yang penting musuhnya kena. Padahal kan nggak boleh kan? Tapi dalam kaidah Imam Hanafi itu boleh. Namanya al-maslahul mursalah. Cuma itu pembahasan fikih. Pembahasan fikih harus lebih dalam lagi kaidahnya. Itu sangat kondisional dan temporal sekali. Jelas ya? Itu. Nah, mengenai kekayaan, apakah harus? Tidak harus. Karena kaya itu batasannya nisbi, kan batasannya kan tidak absolut. Harus seperti apa sih? Tapi setiap orang berkewajiban untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah itu mutlak? Itu tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Buktinya ayat-ayat yang berhubungan dengan itu menggunakan fi'il mudhari. Contohnya nih ayat yang tadi surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ar wabtagu. Maka carilah, uberlah. Itu maka namanya fi'il mudhari berproses. Tetapi takarannya berapa? Takaran kekayaan saya yang dibutuhkan oleh saya dan anak istri saya sebulan 10 juta misalnya. Pak Lazwardi sebulan 20 juta. Saya nggak harus ngejar sampai 20 juta seperti Pak Laz. Karena memang kebutuhannya beda. Contohnya begitu. Tapi saya wajib memenuhi kebutuhan standar. Gitu. Jelas ya Pak? Tapi tidak mutlak. Nah, lalu kita harus memohon kepada Allah karena Allah Maha Kaya. Itu jelas. Itu mutlak. Segala sesuatu itu tergantung dari yang kuasa. Maka dari itu hadis tadi selalu diawali dengan fattaqullaha. Kalian bertakwa dulu kepada Allah, wajmilu fi talabi. Perbaiki caramu untuk mencari rezeki. Gitu. Jelas ya? Saya kira gitu. Jelas? Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup. Mudah-mudahan memperkaya pengetahuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.